Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konstruksi teori penelitian agama. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Elma Salma Sahula dan Yunita Alfiani Putri. Kami dari Prodi Studi Agama-Agama kelas A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu 1. Penelitian agama, 2. Konstruksi teori penelitian agama, 3. Macam-macam penelitian, 4. Pendekatan dalam penelitian agama, 5. Tujuan penelitian. Mari simak beberapa materi berikut ini. Masuk pada materi yang pertama, yaitu penelitian agama dan penelitian keagamaan. Penelitian adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menentukan prinsip-prinsip umum yang berupaya mengumpulkan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan. Penelitian dipandang sebagai kegiatan ilmiah karena menggunakan metode keilmuan, yakni golongan antara pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Agama sebagai objek penelitian sudah lama diperdebatkan, karena agama merupakan sesuatu yang cenderung berkeyakinan bahwa agama memiliki kebenaran yang mutlak, sehingga tidak perlu diteliti lagi. Agama mengandung dua kelompok ajaran. Yang pertama, ajaran dasar yang diwahyukan Tuhan kepada para rasul untuk manusia yang terdapat pada kitab suci, bersifat absolut, mutlak, benar, kekal, tidak berubah, dan tidak bisa dirubah. Sedangkan ajaran kedua merupakan penjelasan-penjelasan para pemuka atau pakar agama yang bersifat tidak absolut, tidak mutlak, dan tidak kekal. Di sini terdapat beberapa perbedaan pendapat. Di antaranya terdapat 3 perbedaan pendapat menurut Harun Nasution, menurut Mukhti Ali, dan menurut Middleton. Yang pertama, menurut Harun Nasution, agama dalam pengertian dapat digunakan sebagai objek penelitian tanpa harus menggunakan metode khusus yang berbeda dengan metode yang lain. Sedangkan menurut Mukhti Ali, menggunakan istilah penelitian agama dan penelitian keagamaan dengan arti yang sama. Dan menurut Middleton berpendapat bahwa penelitian agama lebih mengutamakan pada materi agama, sehingga sasarannya terletak pada 3 elemen pokok, yaitu ritus, mitos, dan magik. Masuk pada materi yang kedua, yaitu konstruksi teori penelitian agama. Di sini akan dijelaskan beberapa pengertian konstruksi teori penelitian, dan juga contoh-contoh teori. Pengertian konstruksi teori adalah susunan dari suatu pendapat asas-asas atau hukuman mengenai sesuatu yang antara satu dan yang lainnya saling berkaitan, sehingga membentuk suatu bangunan. Pengertian konstruksi teori penelitian agama adalah suatu upaya memeriksa, mempelajari, mengamalkan dan memahami secara seksama atau bangunan dasar atau hukum dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk melakukan penelitian terhadap bentuk pelaksanaan ajaran agama, sebagai dasar pertimbangan untuk mengembangkan pemahaman ajaran agama sesuai tuntunan zaman. Contoh teori-teori yang dapat digunakan dalam penelitian keagamaan diantaranya adalah teori perubahan sosial, teori struktural fungsial, teori antropologi, sosiologi agama, teori budaya simbolik, dan juga teori pertukaran sosial dan teori sikap. Masuk pada materi yang ketiga, yaitu macam-macam penelitian. Di sini terdapat beberapa macam-macam penelitian, diantaranya 1. Penelitian historis. Penelitian ini memiliki ciri-ciri antara lain tergantung kepada daya yang diobservasi orang lain daripada yang diobservasi oleh peneliti sendiri. Harus tertib, ketat, sistematik, dan tuntas, dan bukan sekedar mengoleksi informasi-informasi yang tidak layak, reliabel, dan berat sebelah.
Penelitian historis ini bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, dan memverifikasi bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Yang kedua adalah penelitian kasus dan penelitian lapangan. Penelitian ini memiliki ciri-ciri antara lain dari pengertian penelitian kasus sendiri adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi dengan baik mengenai unit tersebut. Dibandingkan dengan studi survei yang cenderung meneliti sejumlah kecil variabel pada unit sampel yang besar, studi kasus cenderung untuk meneliti jumlah unit yang kecil, tetapi mengenai variabel dan kondisi-kondisi yang besar jumlahnya. Penelitian kasus dan penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial individu, kelompok, dan lembaga ataupun masyarakat. Yang ketiga adalah penelitian korelasional. Penelitian ini memiliki ciri-ciri antara lain cocok dilakukan bila variabel-variabel yang diteliti rumit atau tidak dapat diteliti dengan metode eksperimental. Studi macam ini memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling hubungannya secara serentak dalam keadaan realistiknya. Penelitian korelasional ini bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisiensi korelasi. Yang keempat adalah penelitian tindakan. Penelitian ini memiliki ciri-ciri antara lain praktis dan langsung relevan untuk situasi aktual dalam dunia kerja secara fleksibel dan adaptif, membolehkan perubahan-perubahan selama masa penelitiannya dan mengorbankan kontrol untuk kepentingan inovasi. Penelitian tindakan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan suatu masalah dengan penerapan langsung pada dunia kerja atau dunia aktual yang lainnya. Masuk pada materi keempat, yaitu pendekatan-pendekatan dalam penelitian agama. Di sini terdapat beberapa pendekatan-pendekatan, di antaranya adalah 1. Pendekatan sejarah. Penggunaan sejarah sebagai sebuah pendekatan atau pisau analisis dalam studi Islam adalah mencoba sekuat tenaga memahami sejumlah peristiwa yang terkait dengan Islam, baik yang menyangkut ajaran maupun realitas empiris sehari-hari. Karakteristik sejarah sebagai pendekatan adalah sebagai sebuah kerangka metodologi di dalam pengkajian atas suatu masalah. Sesungguhnya dimaksudkan untuk meneropong segala sesuatu masalah itu dalam kelampauannya. Dan yang kedua adalah pendekatan sosiologi. Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempergunakan observasi, eksperimentasi, dan komparasi sebagai metode untuk memahami realitas. Pada mulanya, pemikiran orang bertitik tolak dari kepercayaan akan adanya Tuhan. Tetapi kemudian orang akan menyelidiki realitas dari berbagai jenisnya sendiri dan menyelidiki secara rasional asal-usul kejadian tersebut. Yang ketiga adalah pendekatan sejarah sosial. Pendekatan sejarah sosial yaitu melihat sesuatu secara totalitas dengan mengupas tuntas struktur sosial dan hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks studi Islam, maka sejarah sosial adalah mengkaji Islam dengan memperhatikan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi lahir dan berkembangnya pemikiran Islam. Masuk pada materi yang terakhir, yaitu tujuan penelitian. Di sini, penelitian ini memiliki tujuan, yaitu
Tujuan pokok dari kegiatan penelitian ini adalah mencari kebenaran-kebenaran objektif yang disimpulkan melalui data-data yang terkumpul. Kebenaran-kebenaran objektif yang diperoleh tersebut kemudian digunakan sebagai dasar atau landasan untuk pembaruan perkembangan ataupun perbaikan. Perkembangan atau perbaikan dalam masalah-masalah teoretis dan praktis dalam bidang-bidang pengetahuan yang bersangkutan. Dengan demikian, penelitian mengandung arti upaya menemukan jawaban atas sejumlah masalah berdasarkan data-data yang telah terkumpul. Penelitian menuntut kepada pelaku-pelakunya agar proses penelitian yang dilakukan itu bersifat ilmiah, yaitu harus sistematis, terkontrol, bersifat empiris, dan harus kritis dalam penganalisisan data-datanya, sehubungan dengan dalil-dalil hipotesis yang menjadi pendorong mengapa penelitian itu harus dilakukan. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.